Mana ini teman saya? Belum masuk. Halo, halo. Halo, halo, halo. Oh, ini dia. Oke. Halo, assalamualaikum. Aku di kamar nih. Bosen kan dengan format yang penuh buku terus, jadi kayak Waduh, udah di kamar. gantian gue yang belakangnya bu. Iya dong, biar ada gantian. Gantian. Siap, siap. Siap, siap. Gimana kabar lo? Hari ini Baik, ngapain baik. aja? Hari ini ibadah online. Nih Terus rambut gue lagi nggak rapi nih. ada pembinaan. Wis. Terus udah santuy. Asik. Lu ngapain nih hari ini? Ibadah online di gereja gua. Terus gua ibadah lagi di gereja Singapura, boy. Gereja Edmondson. Oh, dia ini ya, live streaming ya? Iya, live stream. Enggak. Dia udah pre-recorded. Bagus banget khotbahnya. Hmm, Terus ya udah santuy aja, santuy. santuy. Oke. Belanja-belanja buku di Kindle lagi diskon. $1, $2 gitu. Oh, lumayan. Iya, ter gue kasih linknya ke lo ya. Iya, tinggal share ya. Siap, siap. Eh. Kasih nunggu orang nih ya. Ya, kita tunggu beberapa waktu lagi lah ya. Ini tempat bapak lu ya? Kantor bapak lu ya? Bukan kantor lah ini. Maksudnya satu area sama dapur. Ini tempat belajarnya. Mana nih Om Herman sama Tante Ana Yanti Mulyatan? Perlu banget gue tunjukin. Eh, Ini obrolannya hari ini seru nih ya. kita sapa dulu yang udah masuk. Halo Grace Peace. Halo, siapa lagi nih? Ciweni, Pacuniadi. Halo Kom, Sasa. gue udah berhasil ngepin belum? Belum. Devi Eli siapa nih? Halo. Anak remaja lu ya? Halo Ci Esther. Halo, halo Chester. Halo, Eh, Chester. ini Ci Esther yang kita rindukan ini. Iya nih, Yang pasti banyak di sini nih. mungkin sebentar lagi dia akan PO boneka guys. Karena aku sudah meminta dia untuk buka PO. Kita baik Ci, kita membuat apa namanya ini acara IG setiap hari Minggu jam 8 malam IG live. Jadi Ci Esther jangan lupa join. Ya Suara lu ya. fit. Senang Iya, pisan sia. iya dari kemarin tuh suara gue feedback ya. Kenapa ya? Padahal gue pakai earphone. Ci Esther, Ih, jangan lupa buka PO nanti kabar-kabarin ya. Hai Ciul dari Bangka, Mama Asa, apa kabar? Chester bisa Grace bikin Felina. mukanya Mia nggak? Iya Ci, bikinin dong Ci muka aku Ci. Udah ada gambar karakternya sih. Hmm. Feedback. Kita mulai nih. Kita mulai Gak ya. usah berdoa ya. Kalau berdoa kayak remaja gua. Kayak lagi di Hosana ya. Gue pengen boneka karakter apa? Gue pengen boneka karakter diri gue sendiri. Mukanya Susah. lu ya. Iya, itu yang di dalam ini aja, di dalam profil apa WA, profil WA gue itu bikinan temennya si Paula tuh gambarnya tuh bagus tuh. Gampang Chester, matanya tinggal segaris. Halo halo Kak Ida, halo Korio, Ko Jevin. Oke. Apa sih narsis? Apa yang dinarsisin? Halo Kak Viana, tolong dong ajakin tim Rembuknas untuk ikut juga di IG live ini nontonin kita
biar kita bisa pansos dikit nih. Pansos. Halo Nando, halo Pak Ferry. Wave nih. Halo. Gelombang-gelombangin. Ya. Kita ngobrolin soal album sekolah nih. Album sekolah. Ada lagunya kan? Apa lagunya? Ada 2 lagunya. Apa tuh? Ku buka album sekolah gitu. Sama satu lagi, aku masih anak sekolah. Oke. Iya Kak Vi tolong dong ngomongin di grup Rembuknas dong, Kak Vi tolong dong. Album sekolah. Kamu gak lulus ya? Aku masih album sekolah. Waduh, kamu kok gak lulus ya? Aduh. Buat teman-teman yang punya channel sindikat yang cukup luas, tolong promosiin dong acara kita ini ya. Kita nih ngemis-ngemis. Ini pansos namanya, pansos. Oke, gimana? Jadi Gimana? kita mau ngomongin album sekolah, kita akan nostalgia kembali ke masa-masa sekolah. Buat teman-teman Soalnya yang kemarin yang juga bisa cerita mungkin SD SMP-nya gitu kan. Kalau kita udah kerja ya, udah masa-masa kerja. Jadi kita maksudnya kembali ke masa-masa 90-an 2000. Soalnya kemarin tuh waktu minggu lalu kan ada pertanyaan yang menarik banget tuh buat kita tuh, sebutin kejadian pada waktu SD atau SMP atau SMA ya, yang menarik buat kita kan. Terus kayak kita tuh kayak mikirnya lama gitu kan, apa ya kejadian yang sampai akhirnya tidak dijawab. Iya, terus akhirnya kayak, oh ya udah ini kita bikin topik aja minggu depan gitu. BTW ada cerita lucu di minggu ini ya tentang ini, Pau, sebelum kita bahas nih. Kan gua kan lagi ada riset kan sama satu senior kan. Terus ngebahas tentang platform online apa yang disukai sama anak muda. Ada suara motor. Jadi yang masih banyak disukai anak muda itu kan ternyata remaja gitu masih banyak suka YouTube kan. Terus gue tuh bilang sama si senior itu, gue bilang, Pak, kalau saya sih jujur aja saya suka Spotify. Terus iya, Spotify itu disukai sama dewasa muda yang usia-usia kerja. Terus saat itu gue sadar, oh iya ya, gue ternyata udah dewasa muda ya, gue bukan. Ternyata dunia ini udah bergerak. Udah lupa umur. Iya, gue lupa, gila. Terus gue tanya sama dia kan, Pak, kalau yang disebut youth itu emang umur berapa? Coba kita mau targetin umur berapa? Terus dia bilang 15 sampai 25. Terus gue bilang, dah, kok udah batas atas? Kok udah batas atas tuh? Itu udah. Terus kata dia, Gusti Allah baru nyadar, kata. Sudah hampir melewati ya. Aduh, malu saya. Ternyata saya udah batas atas ini. Oke, baik. Oke. Kita cerita ya dari SD, SMP, SMA. Kita feedback ya suara gue. Jangan nih. Coba lu. Enggak lah, kalau gue sih nggak apa-apa. Jadi dari SD, SMP, SMA, pengalaman apa yang berkesan satu nih? Sebelum kita bacain dari teman-teman. Jadi kita tuh udah buka lagi kemarin, teman-teman udah bacain apa aja yang lucu-lucu kita akan bacain gitu ya. Banyak sih pertanyaan kita kemarin ya. Pelajaran kesukaan, jajanan kesukaan. Ya, ceritain pengalaman lucu dulu selama di SD, SMP, SMA. Jadi dari SD dulu misalnya. Apa yang lu inget SD? Feedback lu. Iya, udah bawel lu. Terintimidasi dia, weh. Iya. Dari SD. Gua. Oh ya, Ini dari gua dulu. Iya, boleh.
Gua ya, waktu SD gua pernah, ini yang lucu-lucu ya. Eh BAB di celana. Itu SD tuh. Gimana tuh TK ceritanya? kali. TK. Oh, TK. masih bego TK. ya. Ya, oke. Heeh. Oh iya, Bami Sentosa. Nah, Bami Sentosa tuh apa ya? Gue waktu dari SD kelas 5, gue sekolahnya di Sentosa. Nah, Sentosa tuh legend banget sama tukang bami sama es campur. Es campur namanya Bang Jepri. Nah, si Bang Jepri itu, Kenapa iya, temen gue? dia tuh selalu dia tuh selalu bilang kalau rahasia dia bikin es Jepri itu rahasia dia bikin es Jepri. Rahasia dia tuh bikin es campur tuh esnya digoyang. Oke. Jadi ternyata dia sambil jualan tuh bukan cuman esnya digoyang, tapi pantatnya goyang-goyang selama jualan itu. Jadi itu epic gitu, epic. Dan ternyata itu tukang es tuh dari koko gua masih TK katanya udah jualan. Sampai sekarang koko gua sekarang udah umur Pantatnya masih 33. goyang sekarang. Masih goyang, masih goyang. Aduh. Pantatnya masih goyang. Masih kuat Gua bergoyang waktu ya. S Pas Bang Jeffrey. Gua waktu SD pengalaman lucu ya itulah berak di celana. Terus Ceritain dulu. apa ya pengalaman lucu? Itu. Apa? Ceritain dong kronologinya. Peristiwanya? Nah, Nggak ingat, udah nggak ingat. yang nggak lucu dong. Udah nggak inget. Ya pasti kayak dulu tuh ya kan gue di sekolah Katolik kan. Jadi mereka tuh rumah apa sekolahnya deket sama kayak rumah susteran gitu. Nah nggak tahu ya mungkin kayak di sekolah itu banyak yang suka berak di celana jadi kayak di susteran itu tuh udah banyak baju ganti. Baju ganti, waduh gila. Baju ganti laki ada, baju ganti perempuan ada. Wah gila ini hebat bener sekolah. Tapi itu kan TK kan? Iya TK. Ya pasti guru udah siapin mungkin. Tahu mana Oh iya begitu ya. suka Iya. bisa menahan keinginannya. Keinginan apa. Iya itu TK. Kalau Kalau gue SD, TK lu dulu ini lah, lu. pernah ke sekolah pakai sepatunya kebalik kanan kiri. Gue merasa nyaman sepatu aja dengan hal itu. Terus taunya gimana kalau itu kebalik? Kamu guru, Temen lu bilang. kasih kamu guru. Oh dikasih tau sama guru. Dia bilang, aduh ya ampun Paula, sepatunya bisa kebalik tapi kok kamu berasa nggak merasa aneh gitu. Aku dalam hati, enggak, gue berasa nyaman aja dengan hal ini. Iya itu berarti Beda signifikan. pada waktu itu kaki kita belum berbentuk, Pau. Kaki lu belum berbentuk, belum ada lekukan. Kan kanan kiri lekukannya lah. Berarti waktu itu kaki lu masih satu bulat gitu kayak di film kartun. Kayak cuma mulut doang. Iya. SD. SD ya. SD ini gue beberapa kali pindah ya. Kelas 1, kelas 2 tuh gue di itu Jakarta. Kelas 3 Dekat gue di sekolah gua ya. Gue di Triana ya, di Ayam Muruk itu. Oh, nggak tahu, udah nggak ada kayaknya. Udah Iya, nggak ada udah. sekolahnya itu. Udah nggak ada. Udah jadi Bangka dan mari dulu. udah nggak ada itu. Hanya tinggal kenangan. Kelas 3 gue di Jogja, di sekolah Bokri di Jogja. Terus 4 sampai gue lulus SMA tuh di sini, di Tangerang, di Mutiara Bangsa. Tuh. Nah, Oh, yang sama si Theo ya? Lu satu sekolah Oh, sama iya. Theo di apa? Theo tuh di SMA ya, Theo. Oh, di SMA. Baru ketemu. Jadi guys, teman SD gua, teman sekelasnya Paula SMA, gila dunia kecil. Kecil sekali dunia ini. Theo itu dulu SD playboy loh, gila pacarnya 24 kata dia. Gila, SD. Katanya, ya gue juga tahu. Oh, iya. Lupa-lupa juga gue. Jadi cuma hanya hayalan, hanya bohongan. Jadi. Mungkin. Kok Halo Virel, apa kabar? Aduh. Ayo coba Oke, lu SD. SD. Lu duluan tuh, gue duluan. Lu Iya. lah, lu. Tumia. Hai Ko DJ, udah lu dulu cerita nggak apa-apa. Dulu yang gue inget ya pas gue di Jogja tuh, jadi kalau dianterin ke sekolah itu pagi-pagi banget, Jogja.
jadi gue mengko gue gitu ya, diantarin pagi-pagi ke sekolah. Nah di sekolah itu kalau pagi-pagi itu masih ada anjingnya. Hah. Gue tuh mengko gue tuh takut sama anjing itu gitu. Jadi satu kali, jadi itu berapa kali ya diantarinnya pagi-pagi, nyampe sekolah itu eh, kita udah masuk ke dalam. Jadi kalau gedung sekolah di Jogja tuh ada lapangannya tuh luas gitu ya lapangan. Jadi dari depan gerbang eh, kelasnya tuh di pinggir-pinggir gitu sampai kayak U gitu loh, kayak U gitu. Nah itu Iya itu jadi kayak SD panjang Sentosa gitu. tuh, kayak SD gua. Iya, jadi bentuknya U gitu gitu kan. Waduh, Paula nih yang suka nganterin lu sekolah ada masuk nih. Fisik loh. Halo Om, selamat malam Om. Ke sana. Oke. Itu waktu itu anjingnya ini sebenarnya mungkin takut dari anjing itu adalah pengen ngajak main mungkin ya dia tapi karena kita takut lari dikejar sama anjing itu kan kita merasa kita tuh dikejar tapi mungkin anjing itu sebenarnya ngajakin main gitu. Nah gua kan waktu itu tasnya pas dorong gitu pas lari gitu kan terus dorong pas lari terus jatuh terus terguling-guling. Jadi itu belum mulai sekolah gue udah sadar. Tapi anjingnya tuh nggak jahat, jadi udah jahat guling-guling itu anjing. Kalau dia jahat kan dia harus ngapain ke gue gitu kan. Tapi dia cuma ngeliatin gue, dia bingung kali. Anjingnya juga bingung. Nggak ngapa-ngapain dia lari. Anjingnya galau. Lu galau, anjingnya galau. Dua-duanya galau. Kayak gitu. Lu gimana? SD. Gua SD apa ya? SD sih gua kalau yang waktu dulu di sekolah Katolik sih gua nggak ada yang pengalaman nakal-nakal gimana sih. Yang waktu gua udah pindah ke yang ada Bang Jepri S itu, gua pernah kelas 5 tuh berantem sama temen gua. Wah, itu berantem hebat. Laki temen gua. Gila. Jadi iya gua nggak tahu kita berantem apa pokoknya. Terus dia lempar gua pakai botol aqua yang airnya tuh beku gitu. Nah, lucunya itu botol ya kena pala gua tapi yang terutama tuh bukan palanya yang sakit tau gak? Kacamata gua tuh jatuh jadi kacanya tuh lepas jadi bolong gitu. Nah, tapi frame-nya nggak rusak jadi tapi kacanya lepas jadi kayak bolong. Nah, terus kan gua kesel kan gua sama dia kan. Lu tau gak sih dulu tuh waktu SD tuh masih pakai botol minum yang kotak, yang sport, tau gak lu? Yang Iya, talinya tahu. lebar. Iya, Nah, tahu. yang warna hijau sama Warna warna hijau sama oranye. warna oranye ya benar-benar. Iya itu botol gede, itu kan gila kan botol gede kan. Gue kesel tau gak, gue ambil itu botol tuh gue timpuk sama dia, kena palanya, gila. Jadi kita besoknya orang tua gue datang, orang tua dia datang, wah udahlah. Itu kayak epic sih itu sih. Keributan di dalam sekolah ya. Kenapa bisa ribut? Terus nggak inget. Terus? Ya udah gitu lucu. Oke. Kelas udah gede itu kan udah kelas 5 SD kan. Gila ternyata gue berantemnya epic juga sama temen gue. Epic itu lempar-lemparan barang ya. Gila. SMP SMP SMA mau digabung aja atau sendiri nih? boleh digabung aja, nggak terlalu banyak kenangan kayaknya. Gue soalnya nggak SMA gue nggak SMA, gue SMEA, malu bener. Gue SMEA no kayak si Ida. SMEA bedanya SMEA? gak belajar ilmu pengetahuan. Malu gitu ya malu nggak? perbedaannya. Malu nggak? Ada yang perlu dimalukan. Iya. Pokoknya Lu kalau lu kalau SMA ya, lu belajar ilmu pengetahuan alam, betul gak? Ilmu pengetahuan sosial. Ya setidaknya itu ilmu pengetahuan, betul gak? Iya. Nah kalau gue di SMEA nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada. Yang ada apa coba? Keterampilan, ngitung uang. Gue dulu masuk jurusan gak ada. Gue dulu jurusan akuntansi, gue
Sampai sekarang gue udah nggak inget Matematika semua. ada dong. Ada lah, gila lu. Matematika nggak ada, mah nggak ada masa depan. Akuntansi lagi, ada matematika. Satu kali kan di rumah gue, di pastori gue, tiba-tiba mati lampu kan. Terus gue tanya satu rekan gue, senior kan. Terus dia bilang, lihat breaker. Terus gue tanya sama dia, breaker apa? Breaker apaan? Aja. Breaker tuh yang di dalam rumah, yang bisa putusin listrik kalau ada arus pendek. Oh. Terus dia bilang, emang kamu gak belajar listrik waktu SMA? Saya gak SMA. Saya nggak SMA. Malu. Malu. Oke. Jadi apa SMA? Udah mulai cinta-cintaan nggak? SMP, SMA ya? Nggak ada. Sampai sekarang aja gue nggak ada. Sulit. Kan suka itu kan belum tentu pacaran. Setelah lu udah mulai suka sama Gua siapa? dulu waktu SMA ada pengalaman lucu. Jadi itu tuh waktu itu tuh zamannya lift otomatis, tau gak lu? Di mall tuh baru mulai ada, bukan lift, sorry, eskalator otomatis. Iya, yang kalau diinjak baru jalan. Nah, jadi gue sama teman-teman gue tuh habis pulang sekolah main ke satu mall, namanya Mangga 2 Square, tuh deket daerah rumah gue. Terus kita main situ kan, nah tuh naik eskalator. Nah, terus ini tuh eskalatornya diem. Terus gue lupa waktu itu kayak gue turun gitu. Terus kayak gue tuh marah-marah gitu. Ini eskalator mati apa gini-gini gitu. Teman-teman gue juga marah-marah atau enggak. Nah, terus sudah kita selesai. Di bawah tuh ada bapak-bapak nungguin kita di bawah gitu. Jadi udah kita selesai turun. Si bapak itu injek eskalatornya. Ternyata itu eskalator naik. Oh, berarti kalau eskalator gitu, kalau kita datang dari awal arah berlawanan dia nggak akan jalan ya? Iya tuh, kalau nggak jatuh. Kan supaya tahu, harus supaya pelanggan tahu ini tuh naik cuy, bukan turun gitu kan. Pasti ada tulisannya, cuman kita nggak baca. Cuma mengeluh ya, mendumel dan Iya, bego emang. Terus dulu kan zamannya SMP SMA kan kayak ekonomi terbatas kan, dikasih uang jajan kan dikit gitu kan. Jadi lu kalau nge-mall gitu ya, makannya tuh bukan kayak yang di Solaria gitu atau di McD gitu, enggak. Makannya tuh enggak lu apa? Lu kan cari food court ada kedai yang di pojokan yang jual Indomie buat karyawan. Biasanya kan ada, lu inget gak? Di MOG ada yang kayak gitu. nggak tahu. Ada di MOG lantai 3 tuh food court tuh ada di MOG Malang. Di pojokan tuh ada yang jualan Indomie. Jualnya Indomie gitu. Terus kita tuh, lu bayangin aja, gue sekarang kalau mikir gila goblok amat. Pergi ke Mangga 2 Square, beli Indomie. Itu mau beli aja di kantin sekolah ya, dan ngapain pindah-pindah. Hanya Udah buang ongkos aja. namanya beli suasana. Oh iya, beli suasana bisa juga. Suasana ya, lift yang tidak jalan. Oke. Lu SMP SMA gimana? SMP SMA gue tuh kayaknya nggak ada pengalaman loh. Jadi gue kayaknya nggak menarik banget hidup sekolah gue. Iya sih, sebenarnya hidup gue juga baru mulai menarik tuh waktu gue udah kuliah sih sebenarnya. Iya ya benar-benar. SMP SMA karena paling udah- ini mulai apa namanya kan mulai tahu diri ya, sudah mulai kalau lihat teman-teman ada yang cantik atau apa gitu tuh mulai tahu kayak gitulah. Tapi gue tuh kayak lebih ngejualnya tuh karena gue tuh pinter gitu kan. Terus olahraga juga kita main futsal gitu-gitu. Kita sering juara lah kelasnya futsalnya kayak futsal ceweknya ya gitu. Jadi kayak di situ aja gue kayak menang di skill aja gitu. Kalau ada penampakan tidak ya. Apa? Kalau dari penampakan tidak. Oh, penampakan lu sekarang. Teman-teman lu kalau ngelihat lu sekarang pasti pada pangling. Risik loh. Lu ada bedanya gak sih? Gue pernah pada SMA itu ikutan lomba JKT48 vokalis Edan. Woi, mantap. ini apa namanya dance cover ya, dance cover. Nah dulu tuh lu tahu Chandra Leo nggak? Dia tuh kakak tingkat, Tahu. Yang lebay, iya yang lebay gue tahu. dia tuh kakak tingkat gua gitu. Nah jadi Oh ya?
Iya, di MB tuh. Nah, terus Wah, ya. kita tuh berempat, cewek semua, kita dance cover itu, kita beli bajunya lah, terus kita minta tolong si Chandra Leo itu untuk syuting gitu. Terus kita emang secara profesional ya, jadi emang bayar dan segala macam, dan dia emang kasih yang terbaik juga, kasih kamera dan segala macam, dia edit. Nah, terus lo tahu, kita tuh menang. Tapi menang the best editor. Bukan karena kita joget menang. Emang yang menang Chandra Leo aja yang menang. Hebat Chandra Leo. Halo Koko Chandra Leo, ini ada di kelasmu Paula. Tapi ini lucu gini, itu sebelum kita menang the best editing video itu tuh nggak ada kategori best editing. Jadi Oh, gara-gara si Chandra Leo jadi diadain. nah, karena misalnya nih ya, pengumumannya misalnya tanggal 2 Mei misalnya ya. Nah, pas tanggal 2 Mei itu kita dikasih tahu bahwa pengumuman itu diundur 1 minggu gitu. Nah, pas 1 minggu ke depan ada penambahan kategori itu bisa editing, terus kita yang menang. Terus kita dihujat-hujat oleh massa. Kenapa yang menang? Aduh. Best cover, kenapa nggak the best costume, the best dance gitu-gitu lah. Mengenai prestasi ya. Mengenai prestasi, gue sebenarnya waktu SD gue punya prestasi yang tidak terlupakan. Oh, ini ya jadi artis ya. Iya, gila gue main sinetron. Teman-teman banyak yang belum tahu nih niat Aduh. loh. Waktu SD. Iya, gue main sinetron dulu. Main apa? Bangga banget. Apa ya? Saras 008. Waduh. Coba yang tahu SAS 008 angkat tangan. Kalau gue sih dulu gue bahkan sampai beli figurnya loh. 008 itu. Gue punya figurnya. 008. Ada yang tahu nggak ya? Gila. Bangga lu, gue ternyata gue artis cilik loh. Padahal cuma jadi figuran ya. Iya. Jadi apa ya? Kurcaci. Aduh. Juga. Ngomong-ngomong, kita baca ini sharing-sharing dari teman-teman kita. Ya. Sebut nama apa? Nggak usah nih, nggak usah lah ya. Nggak usah lah kayaknya. Jadi kita komen-komenin aja. Gue nih, dari gue ya. Pernah ikut ekskul musik. Padahal nggak punya alat musik sama sekali. Jadi pas ujian akhirnya disuruh main triangle dan dapet C. Triangle tuh yang ini ya, cuma ting. Iya, nah itu persoalannya tuh. Ting, itu nilai C-nya tuh dari mana? Falesnya dari mana, bener. Itu dapet C itu dari mana gitu, betul. Itu dia, kalau piano jelas ada grade-nya. Oh ini bagus sih dapet A deh. Gitar, oh ini dapet C nih. Kalau triangle kan diketuk dimanapun bunyinya ting gitu ya. Memang itu berarti udah ya gurunya. Kayaknya mau kritik. Nih gue nih ya. Komen. Nih gue ada yang lucu nih. Pas SMA, lagi nungguin guru datang ke kelas, main tebak-tebakan gaya sama teman. Terus jadi kata yang tebak itu adalah menyapu. Nah jadi temennya itu gerakin nyapu-nyapu. Terus dia ini berinisiatif menjadi sampahnya supaya menjadi clue gitu kan. Jadi sampah. Jadi dia tengkurap di lantai. Terus dia tungguin kok nggak ada yang nebak. Pas dia nengok ke atas, ada kaki rausenya sedang memandang anak muridnya yang sedang sujud di lantai jadi sampah. Aduh kasih. Jadi itu temennya itu ya? Iya, temennya udah bakal kasih tahu ya. Sampah bangun gitu kan. Temennya nyampah banget itu. Kasih tahu ya. Sampah bangun. Udah dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Nih, ada yang pernah disuruh keluar kelas sama guru fisika gara-gara lihat jam bentar. Padahal anak baru. Ya lu sih anak baru lihat-lihat jam, salah. Gua aja jangankan lihat jam. Gua aja lihat kiri kanan. Gua aja nyatet di laptop. Itu guru gua marah lu, orang Jerman. Kamu tidak memperhatikan saya.
Itu guru di Jerman mah udah kuliah dong. Sumpret. Ada temen gue mau ke toilet. Bu, saya mau ke toilet. Kamu Kamu kayak anak kecil. kamu seperti anak TK. Aduh, Tapi tempat kita itu luar emang ini ya, apa, biasa. kuat. Manusia kuat itu. Kuat malu, kuat menang, langsung kabur aja tuh. Udah nggak peduli. Luar biasa. Nih, ada lagi nih. Orang yang tadi suka lihat jam. Pernah nyuruh satu angkatan musuhin satu temanku, Kak. Waktu itu belum bertobat. Oh ya, memang hebat. Pengaruh kamu besar, nak. Itu hebat banget. Kalau kamu nggak bertobat, waduh, mungkin kamu jadi istrinya Kim Jong Un. Waduh. Angkatan ini keras. Gila. Gila banget. Ini ya. Aku pernah ada mau SMS ke temen yang nggak mau ikut pelajaran tambahan, padahal wajib. Intinya gini, cepetan kalian masuk. Nakal ini, awas loh. Mem Isma killer loh. Ternyata dia kirimnya ke Mem Ismanya. Oh, luar biasa. Sekarang udah nggak bisa ada. Dulu belum ada fitur ini ya, kayak delete pesan WA ya. Unsend bener. Dulu ya udah. Kalau gue jadi gurunya, terus dia delete, terus gue akan kirim stiker begini. Kenapa dihapus? Aku kan belum baca. Ada lagi nggak? Pernah sembunyi satu kelas pas mau bimbingan UN, biar gurunya surprise dan lebih mood. Malah kena marah sekelas. Itu menurut gue logikanya nggak masuk akal loh. Biar Enggak, menaikkan itu kata mood. itu Malah kata dia- gue alibi aja mungkin. Alibi si provokator. Provokatornya yang alibi. Belum tentu teman kita ini, tapi provokator. Ayo biar nanti gurunya lebih surprise gitu. Gak mungkin lah pasti guru. Tapi kalau gurunya marah dia pasti dalam hati yes gitu pasti. Jangan-jangan emang gurunya ngeprank balik itu. Oh iya, bisa jadi gurunya juga ngeprank. Pura-pura Iya, ngeprank ngamut balik. gitu. Iya benar-benar. Terus nanti kalau murid-muridnya datang, Bu maaf Bu, dalam hati dia yes. Yes. Ini nih, Aduh, Fana. jadi dia inget pernah dibilang lugu sama gurunya, guru IPS pas SD. Lugu. Hah. Itu singkatan dari lucu dan goblok. Gitu. Itu Anak kayak SD. gue sama Jessica. Dimaki-maki Wah, seperti itu. Kurang ajar. Sama gitu. gurunya. Iya, guru IPS Aduh, pas SD. kasihan. Kasian banget. Gue dulu si Jessie itu kan kalau manggil orang tuh kan suka beh gitu kan. Hah. Sampai gue lulus dari sekolah yang sama dengan Jessie, gue berpikir beh itu adalah sebutan Babe. untuk gebe itu itu- gede bego. Oh, Gede bego. Ternyata kalau buat Jessie, beh itu kayak baby gitu loh, baby gitu. Terus gue jadi kayak merasa gila, Jessie tuh pemikiran positif banget, gue negatif banget. soalnya dia kan ngomong B-nya baru doang kan sama semua cewek B gitu. Iya. Ini ada satu anak lagi, dia pernah mau ngerjain teman sekelasnya yang lagi di WC. Jadi ada bilik 3, nah dia pikir tuh WC-nya cuma temennya itu, jadi dia kunciin. Terus pas dia bukain, ternyata itu gurunya. Gimana tuh kalau lu dalam kondisi seperti itu, apa yang lo lakukan? Kalau gue jadi siapa nih? Jadi siapa dulu? Jadi anak itu. Yang lu ngunciin, lu pikir tuh temen lu, pas lu bukain itu ternyata guru lu. Minta maaf dong. Bu, saya minta maaf Bu, saya cuma mau kunciin si teman saya ini. Saya nggak tahu kalau ada ibu. Mungkin ini udah rencana Tuhan buat ibu. Coba ibu berefleks. Coba ibu berefleks. Tuhan mau bicara apa pada ibu melalui kejadian ini? Tapi ini cocok sih kalau dia ngomong berefleksi soalnya. Gitu kan. Tapi bukan refleksi, mungkin ada bicara sesuatu lewat pengujian ini.
Kalau jadi guru gimana? Jadi gurunya ya? Hmm. Nggak Udah tahu gue. dikunciin. Nggak tahu gue. Salah apa gue? Langsung berefleksi ya. Aduh. Aduh. Nih, ada yang punya pengalaman menyaksikan temanku kesurupan di kelas. Habis itu Waduh. kita nggak ada pelajaran deh. Yes. Wah, itu alibi sekelas itu kayaknya Ya, konspirasi tuh. jangan yang kan juga. Terus dia bilang gini, pernah galau mau bolos matematika atau enggak? Hmm. Terus dihasut kakak sendiri. Gini ya, intinya sekolah itu cuma 2 minggu sebelum UN. Terus dia orang yang sama, bikin guru kelas kita kesel, terus ditinggal pergi, terus beberapa perwakilan minta-minta maaf ke bapaknya. Waduh, memang ini modusnya Iya. memang kelihatan sekali. Pola yang berulang. Pola yang berulang. Pola yang berulang. Downward spiral. Ah, pola yang berulang. Pola yang berulang. Nah ini nih ada teman kita nih. Dia waktu itu masih SMK, jadi dia SMK, lalu dia UNBK di sekolah. Pelajarannya waktu itu matematika. Sedangkan dia sebelumnya udah ngafalin rumus dan caranya. Tapi sebenarnya dalam kurung cara nyontek rumus. Jadi gua catet di tangan gitu. Nah pas sebelum UNBK tuh dia tuh panjang juga ya ceritanya. Oh jadi ceritanya gini, dia pas UNBK ternyata dia juga tetap nggak bisa ngerjain tugasnya. Lalu guru pengawas itu lewat, lalu dia bilang, terus dia tuh minta izin sama gurunya, Pak saya mau tidur aja ya Pak. Terus gurunya bilang, ya nggak apa, kamu ya udah tidur aja, nanti bapak yang isiin itunya soal-soalnya. Waduh, Terus epic. akhirnya dia tidur, bapaknya tuh ngerjain. Nah, pas dia sudah bangun, temennya yang sebelah dia bilang, tadi soal lu tuh dikerjain sama si bapak pengawas itu gitu. Nah, akhirnya ya udah dia pun tetap submit aja gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa. Singkat cerita, saat pemberitahuan nilai UNBK, MTK-nya itu, matematikanya itu dia dapat 40. Soalnya hanya bener 2 soal doang. Ya ampun, gurunya ngerjain dia apa gimana tuh? Menurut gue sih, kok sama aja ketika dia tidur aja. Akan tetap jelek. Masalahnya siapa yang membuatnya aja. Aduh, kasihan. Nih. Nih. Lu pernah gak sih meniru-niru guru sampai gurunya nangis? Atau Nangis ngebully sih guru sampai nangis? enggak, kalau nangis mah enggak. Cuman gue waktu sering meniru guru waktu kuliah. Kalau waktu di sekolah mah enggak gue. Si baik loh ya sekolah ya. Kalau gue dulu pernah nih ya pas zaman SMP. Jadi nama gurunya tuh Tuti. Bu Tuti. Oh, Bu Tuti. Itu dia guru ekonomi. Nah, jadi kita tuh sekelas tuh ya bikin kereta-keretaan, terus kita tutut hujus tutut. Gila, gue aja masih inget ini ya ada naik kereta. Gila gak di kelas sampai gurunya nangis, sampai nggak mau ngajar di kelas kita. Parah banget, gak banget. Air mata Ibu Tuti. Tapi kayaknya lu pernah nggak sih di sekolah tuh guru yang pengen selalu ada deh cerita-ceritanya gitu. Di gua enggak kayaknya. Gurunya Sekolah jarang Katolik. datang loh. Enggak, yang sekolah yang udah pindah. Gurunya Jangan. jarang datang itu. Kan nangis ya, aja enggak. Iya. Lucu. Kalau gua sih sebenarnya pengalaman gua paling berkesan tuh waktu SD. Jadi waktu SD di sekolah Katolik itu, mama papa gua tuh masih kerja. Jadi kalau gua pulang siang hari itu gak ada orang di rumah. Waktu itu adik gue juga belum lahir, jadi mungkin gue masih TK gitu lah, atau SD kelas 1 atau apa, gue kurang inget. Jadi setiap kali udah pulang sekolah, gue dititip di biara, di susteran. Nanti kalau udah agak siangan, mama gue udah beres kerja dijemput, gitu. Nah itu akhirnya gue belajar, mungkin
benih-benih hidup spiritual di asrama gitu dipupuknya dari situ gitu. Untung gue nggak jadi biara sih. Aduh. Oke. Ini masih ada cerita atau kita langsung next nih mata pelajaran kesukaan nih? Ada ya mata pelajaran aja langsung mata pelajaran. Nah ini mata pelajaran kesukaan lo apa nih? Gue bahasa Indonesia. Serius bahasa Indonesia? Iya. Iya, ya, soalnya gue kan suka sastra, jadi suka baca cerita, suka. Jadi gue paling suka tuh kalau di buku bahasa Indonesia tuh kan banyak dongeng, cerpen, puisi gitu kan. Itu gue suka bahasa Indonesia. Dulu gue ya kayak nulis-nulis mading gitu ya suka juga. Emang udah ada benih menulis dan membacanya dari ini dari sekolah ya? Iya dari TK, dari kecil banget lah nyokap gue udah Dari TK ngapain? mengekspos. Baca gila gue umur 3 udah bisa baca enak aja lu. Jangan tersinggung gitu dong. Tapi dulu kan bacanya buku bergambar. Jadi aku nggak tahu itu membaca atau melihat buku iya, atau membaca buku. Sambil. Kalau gue ini ya beda-beda. Pas SD tuh kayak pelajaran kesukaan gue tuh matematika ya. Kayak karena seru gitu ngotak-ngatik gitu. Tapi mulai SMP SMA tuh gue ngerasa gue bego banget matematika, gue tuh nggak paham. Bahkan Gurunya beda kali. iya, gue ngerasa gitu sih. Jadi pas SMA aja nih ya, gue IPA padahal, tapi gue nggak sama sekali nggak paham sin kosan tuh gimana. Suruh cari X aja gue tuh nggak tahu gimana cara carinya. Bener-bener nggak paham. Nah jadi pas SMA itu yang gue suka tuh karena memang faktor guru sih ya. Fisika sama kimia itu guru-gurunya baik. Jadi seneng gitu belajarnya. Tuh. Kalau gue suka juga ada masa gue suka fisika waktu SMP. SMP dong. Suka Sebenarnya nggak ada dong. Kenapa? Sebenarnya nggak ada fisika dong. Nggak ada. Sebenarnya gue nggak ada pelajaran yang gue suka bener. Aduh. Oke. Nah ini kalau yang di tempat gue nih kebanyakan pada sukanya olahraga nih. Oh gitu. Olahraga. Oh iya nih ada cerita yang menarik juga nih dari seseorang nih tentang pelajaran olahraga. Nggak tahu dia komen di lu juga nggak? Apa tuh? Jadi dia tuh kalau olahraga yang cewek-cewek kan ganti baju di kelas. Jadi kayak suka telat gitu turun ke lapangan. Sampai lama gitu. Terus gurunya tuh nyamperin ke kelas. Pas gurunya buka, gurunya kan cowok kan. Karena dikira dia nggak datang-datang, gurunya panggil. Jadi begitu gurunya buka, jeng-jeng semua langsung teriak gitu. Terus gurunya juga teriak. Ini konteksnya di sekolah yang cewek semua. Konteks. Iya. Sekolahnya cewek semua. Sedangkan guru olahraganya cowok. Pasti shock sih. Ya, baru join. Aduh, padahal baru dibacain. Aduh, sayang sekali, saudara. Yang suka olahraga dan terciduk guru laki-lakinya. Yang suka olahraga dan terciduk oleh guru laki-lakinya. Wah, Iya, gila, di itu tempat berarti gue guru banyak laki-laki. banget sih suka olahraga. Kenapa? Di tempat gue banyak harus memberi pertanggungjawab untuk begitu banyak laki-laki nanti. Oh iya, benar juga. Yang di tempat gue banyak yang suka kimia, matematika, fisika karena suka ngitung-ngitung. Wih, oke. Gue sebenarnya juga suka olahraga sih, soalnya itu waktu-waktu di mana lu tuh main. Pokoknya lu belajar. Gue nggak suka olahraga dulu, gue tidur waktu pelajaran olahraga. Sampai di perguruan tinggi. Sampai di perguruan tinggi juga gue begitu. Aduh. Gue ingat banget itu olahraga tuh misalnya ya. Nah itu tuh kalau paginya hujan, gue tuh pengen sedih banget, sampai tanya Tuhan kenapa hujan. Padahal aku pengen olahraga kayak gitu, pengen olahraga, pengen main. Luar biasa. Gue dulu inget banget tuh waktu gue SMA, SMK ada ujian praktek teori olahraga. Terus gue bingung, gila teori olahraga, orang kayak seumur hidup gue nggak pernah belajar teori olahraga.
Itu teori pasti ini ya, berapa panjang lapangan futsal, Iya, lapangan apa gitu. hah? Bola ini Terus berapa kayak beratnya gitu-gitu. iya gila, mana gue tahu. Itu susah banget sih, susah banget. Nih ada temen yang suka belajar PPKN karena gurunya open minded. Jadi bisa belajar banyak hal pas mata pelajaran itu dan bisa diskusi banyak hal sama gurunya. Mantap. PPKN gila, gue kayaknya tidak terlalu suka ya. Sampai kuliah juga gue nggak suka PPKN. Gue inget tuh ya, gue Oh pas iya, kuliah disuruh gambar peta Indonesia, mau bikin buku di depan kelas, gila malu banget. Ada yang suka bahasa Inggris karena setiap kali bahasa Inggris dia auto jadi guru les temen, bahkan sampai buka jasa ngerjain tugas temen jadi kaya raya. Waduh, Mantap, mantap tuh. Ini mantap. ada yang suka Mandarin. Widih, hebat. Ini Setahu caci ai candi. pembuat poster kita Mi yang suka Mandarin. Oh iya pantes. Emang Cina-Cina Dari gitu. iya bibit-bibit apa? Bibit-bibit relasi antar negara aja udah dimulai, saudara ya. Perdagangan. Iya. Aduh. Pelajaran sebenarnya sih. Paling Sebenarnya kalau gitu-gitu. buat lu pelajaran ada yang suka seni sama olahraga. Iya, iya. Seni. Itu kan Buat lu pelajaran bebas. Buat lu pelajaran sekolah tuh faedah gak sih? Buat hidup Ya, lu. faedah lah cuy. Faedahnya apa? Faedahnya adalah lu jadi tahu tentang kehidupan ya. Sekarang kayak lu belajar biologi gitu kan. Lu tahu sesuatu bergerak itu ada sesuatunya gitu, ada masa jenisnya, ada kayak gitu. Pengetahuan yang gitu. Menurut lu gimana? Nggak ada faedah? Dikubur. Faedah lah. Faedah. Tapi lebih ke membentuk cara berpikir, membuka wawasan kita, lebih ke gitu sih. Iya, Jadi iya. sebenarnya kalau menurut gue yang penting tuh proses belajarnya. Oh iya, iya. Nih, di gue ada jawaban yang juara banget nih, pelajaran kesukaannya nih. Ini epic banget sih jawabannya sih. Oke, apa tuh? Pelajaran kosong, saudara. Itu pas banyakan pelajaran kosong tuh pas udah mulai kelas 12 nggak sih? Udah mulai Enggak. UN tuh mulai gabut-gabut gitu. Kalau di Gue inget sekolah banget gue sampai mah, nonton film lah sama apa lah gitu. suruh bawa buku cerita gitu ya. Nggak sih kalau bawa buku cerita, gue tidak tertanam untuk membawa buku cerita gitu. Nonton film. Kayak gue dulu, Sekolah gue. dulu gitu loh. Disuruh bawa buku cerita kalau udah selesai ujian. Luar biasa sekolah Anda. Kita masukin ini. Literasi. Nah, jajanan sekolah favorit itu apa nih? Terus jajaran kesukaan. Yang suka lu apa nih? Gue mie kremes sama balon air. Jajanan kan Itu kalau- dimakan, cuy. Balon air emang dimakan. Ih, mainan emang bukan jajanan. Lu kalau yang di depan sekolah lu ada abang-abang tukang mainan, lu Iya. bilangnya jajan bukan? Enggak, main. Beli mainan. Iya iya, tapi kan itu namanya uangnya uang apa? Ya uang jajan. Tapi jajanan tuh makanan balon air tuh udah kayak bubble Ya kan, gum. Bapak lu kan kasihnya nih uang jajan. Ya terserah mau dibelanjain apa juga namanya jajan. Gimana? Emang dibedain. Ya udah juga sih. Benar juga sih. Masuk akal. Oke. Oke sih ya. Iya gue suka mie kremes. Kayak dari dulu gue suka yang asin-asin, jajanan micin-micin gitu. Kalau manis-manis gitu gue nggak suka. Yupi, beng-beng gitu gue nggak suka. Micin gue suka. Yupi bembeng tuh mahal, Gitu. udah mahal, mau dapat sedikit. Mendingan beli kayak apa? Lidi pedes. Ya, nah ini ada nih, ada yang bilang nih dia suka lidi pedas. Ya, lidi Terus pedes. juga dulu gue suka jajan cuba. Coba apaan tuh? Oh, kayak singkong ya? Iya. Itu Iya, coba. mantap. Nih ada anak Bandung.
Ada anak Bandung cerita dia suka jajan cimol. Mau cimol. Kalau di MB ini adanya cimol stick gitu loh, sama stick kentang gitu. Oh iya iya gue tahu yang pakai bumbu asin-asin ya. Nah itu enak tuh. Gue kalau pas kelas 12 pas mulai banyak pelajaran tambahan sore-sore itu pasti beli itu tuh. Nah, gue waktu udah mulai pulang siang, pulang sore ya, waktu ada ekskul dan sebagainya, kan orang tua gue akhirnya kasih duit jajan lebih gitu kan. Setiap kali dapat duit jajan lebih, gue ada 3 makanan pilihan yang gue beli. Hmm. Yang pertama tuh cicong fan. Wah, cimol. Terus, wah itu cicong fan tuh mantep banget tuh. Di mana-mana nggak ada yang enak seenak di Jakarta Lu yang cincofan, gerobakan. lu sukanya yang mananya? Selain kue Cicong tiaw fan, putihnya ya? uyen sama lobak. Mungkin maloba. Iya, itu enak. Siap. Terus yang kedua, Burger. wah ini makanan orang kaya ini kalau burger. Burger Enggak. abang-abang Burger. ini. Iya, burger abang-abang Iya. 3.000 dulu. Ya sekarang berapa ya paling? Goceng pasti lebih lah ya. Nggak tahu, mungkin. Dulu zaman gue goceng lah. Tapi gue kayaknya cuma beli sekali doang. Terus gue merasa tidak worth it membeli itu. Burger. Terus Satu gue lagi? suka beli somai. Kalau gue batagor tuh favorit Oh gue. iya, batagor. Kalau steak kentang itu batagor. Kalau enggak ini apa? Dibilangnya apa ya? Kue laba-laba gitu loh yang Ya, gue tahu. Heh. yang Iya. dicubit-cubit gitu. Itu asik juga tuh. Nah ini ada yang bilang dadar gulung. Ini pasti nih ya. Iya. Telur gulung. Telur gulung pasti ini. Telur gulung pasti. Ini ada yang jualan di Terus- depan sekolahnya. Menurut gue tuh hebat sekali. Apa? Jamur goreng. Jamur goreng. Oh, zaman dulu udah ada. Hebat banget. Ini bukan zaman dulu sih, ini anak tahun berapa nih? Mungkin Oh, baru 2 tahun ini dia kuliah. Itu 2 tahun, 3 tahun. iya kalau zaman sekarang ada jamur Jamur crispy di depan sekolah. Dikasih bumbu juga. Iya benar. Dikasih bumbu. Lu kalau dulu suka mintain makanan temen lu apa dimintain? Gua lebih banyak dimintain ya. Gue tuh orangnya sungkanan. Gue tuh gak berani minta. Gue lemah. Gue Lu gimana? gue lebih banyak minta. Sebenarnya nih ya, ada kriterianya sebenarnya. Orang-orang yang banyak apa yang dimintain teman. Jadi kalau di tempat gue, surveinya itu lebih banyak yang dimintain teman. Lebih banyak yang diminta sama teman. Dan menurut gue tuh pas gue baca kriteria orang-orang yang diminta sama temen itu, terus gue liat nama-namanya, gue tuh kayak ngerasa ini memang ada kriterianya orang-orang yang diminta temen. Yang pertama dia tuh biasanya lebih kaya daripada temen-temennya. Sehingga dia bisa beli sesuatu yang kita tuh cuma tinggal minta aja gitu. Yang udah kaya banget ya. Waduh, kacau. Iya. Di sekolah gue juga ada. Dan dia kayak seperti nggak marah kalau dimintain Iya terus. betul. Dan dia tuh kayak bisa beli apa aja dan kita tuh minta gitu. Halo Celis dan Koko baru bergabung dengan kita. Iya. Oh ini ternyata ada yang tulis dia makan jamur goreng toppingnya Royco. Waduh, luar biasa. Seperti teman kita Jessica ya makan bakwan pakai Royco. Ngomong-ngomong kalau yang lain mau komen juga boleh loh. Komen ataupun sharing tentang pengalaman masa sekolah, apa yang dinikmati, apa yang dirasakan, jajanan favorit. Pop ice gimana? Lu beli nggak? Pernah, tapi gue nggak terlalu suka. Kenapa tuh? Manis? Manis atau tidak kenyang? Manis. Dari kecil gue nggak suka manis-manis. Soalnya asin. Iya. Oh ini ada yang ini jajan mainan. Jajan mainannya apa? Duit mainan. Menukar duit asli dengan duit mainan. Apa? Duit mainan, dia beli duit mainan. Menukar Iya. menukar Tapi duit ada masa. mainan. Ada masa gue juga suka Karena duit mainan itu gambarnya lucu-lucu.
Gue sih enggak sih. Gue sama engkau gue nih ya, ini ada engkau gue nih. Kita belinya ini kartu Yu-Gi-Oh. Oh iya. Nih Pau, Koko jawab dia suka Tesis Sri. Nah, kalau Tesis Sri gue sempet suka. Ya, 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 ya. soalnya ada Tesis Sri yang Jasmine sama Ori. Milan nggak jadi degradasi. Lah, malah ngebahas bola di sini. Korea bisa DM aja kali. Lucu Iya, dia banget suka sih Korea. makan mie lidi. Lidi itu paling favorit loh. Dari yang lu sukanya asin atau pedas? Woi, lu makan lidinya Kenapa? gimana? Lidinya pedas atau asin? Gua Heeh. kadang pedas, kadang asin. Lu cara Tapi makan lidi, sejujurnya gue lu cara makan lidi gimana? diisep dulu. Diisep tuh gimana? Oh, Ya, lu sampai keluarin, bumbunya. lu isep, Heeh. terus baru makan. Iya. Kalau gue, Tapi jujur aja nih, gue nggak terlalu suka lidi karena suka nyangkut di gigi. oh, kalau makan lidi gini, itu kan panjang nih ya. Gue potek-potek jadi kecil, itu kan jadi jadi segini doang. Jadi segini. Itu makanya makan lidi di kelas buat challenge. Challenge apa kok? Challenge makan lidi. Gimana caranya tuh challenge makan lidi? Terus kalau gua dulu sebenarnya tuh dulu gini, gua tuh punya sakit amandel sampai kelas 3 Hmm. SD. Amandel gua tuh cukup gede sampai pernah kayak kalau gua makan Cheetos itu langsung panas. Jadi Hmm. amandel itu kayak udah menutupi banget tenggorokan gua gitu. Hmm. Jadi gua tuh nggak dikasih uang jajan sama mama gua karena takut Hmm. gua jajan yang nggak bener dan jadi Hmm. sakit. Hmm. Ya tapi ya gitu, suka minta teman, terus suka dibagi temen, jadi tetap sama aja sebenarnya. Iya, betul. Tetep aja. Tidak punya uang bukan berarti tidak bisa jajan. Bisa minta. Bener. Nah, ini ada juga yang suka papeda. Wah, Ini gue baru tahu papeda. jajanan. Iya, gue tahu jajanan ini pas gue di Malang. Jadi pas gue di Malang sama Kak Ida waktu itu ya atau sama siapa gitu gue boncengan kita ke sekolah terdekat yang ada di dekat-dekat kampus itu buat tahu makanan jajanan sekolah gitu loh. Nah itu jualan papeda. Jadi kayak sagu gitu ditaruh di kayak teflonnya dia gitu kan. Terus nanti digulung gitu pakai sumpit yang dibelah jadi dua gitu kan. Taruh terus digulung itu papeda. Gitu. Oh Terus makannya gitu. pakai saus merah gitu. Itu di mana, di Jakarta apa di? Gue nyobain itu pas di Malang. Nah, tapi ini yang jawab ini dia adanya di Jakarta nih. Oh, berarti papeda-papedaan. Papeda betul. Jadi sagu lah sagu, tapi namanya papeda. Sagu-saguan gitu. Maka ide kan sama siapa gitu gue nyobain. Leker gimana leker? Leker di kampus. Mati tinggal semenit lagi. Berapa? Tinggal semenit lagi. Widih, ya udah kalau gitu kita langsung aja. Dari sharing-sharing ini, lu mikir apa atau lu ngerasain apa? Gue sih ngerasa ya masa kecil itu apa ya sebuah kenangan yang memang kadang tuh diingat untuk ini apa namanya? Udah tinggal 30 detik. Ya nggak apa-apa, cepet-cepet aja. Kenangan yang apa ya yang jadi pribadi kita sekarang ini. Kalau lu gimana? Oke, yang membentuk. Iya, kalau gue juga sama. Jadi mengingat itu adalah cara hidup eh 10. cara hidup orang Kristen sebenarnya. Mengingat itu. Ya kalau lu Kristen ya. Tuhan itu di dalam Alkitab itu sering sekali